Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya syarat diterimanya amal ibadah seorang hamba di sisi Allah itu ada dua, jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Kalau antum mungkin lambat, antum tulis saja Al-Kahfi 110. Nanti di rumah antum murojaah tulis ulang ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwasanya syarat diterimanya amal ibadah itu ada dua. Disebutkan kedua-duanya di surat Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa saja yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, kita ingin berjumpa dengan Allah. Siapa saja yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, dengan Rabb-Nya, maka hendaknya dia beramal saleh. Falyamal amalan salihan, hendaknya beramal saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali dia menyekutukan Allah di dalam beribadah kepadanya. Di mana Ustadz syaratnya? Kalimat yang pertama, amalan salihan, amal saleh. Ulama tafsir mengatakan maksudnya adalah amalan yang mencocoki siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di kalimat amalan saleh, di situ ada syarat diterimanya amal ibadah mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus mana lagi Ustaz? Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah di dalam beribadah kepada Allah. Maksudnya apa di sini? Ikhlas. Karena orang yang enggak ikhlas, maka dia menyerahkan, mempersembahkan ibadahnya bukan kepada Allah. Makanya riya disebut dengan syirik, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Harusnya ibadah diserahkan kepada Allah, oh dia ingin dilihat oleh orang lain. Maka di dalam ayat ini dua syarat diterimanya amal ibadah. Yang pertama tentunya ikhlas, yang kedua apa? Mencocoki sunnah. Tentunya banyak dalil yang lain jemaah sekalian. Saya ambil satu saja yang ngumpulin semuanya. Ya, cukup sudah. Nanti kalau antum hadiri kajian yang lain, oh ternyata banyak dalil-dalil yang lain, ya antum lengkapi. Banyak, contohnya wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu dalil apa? Ikhlas. Nanti antum belajar hadis, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak ada contohnya dari Nabi maka tertolak. Berarti dalil apa? Ittiba, antum bisa lengkapi. Tapi di dalam surat Al-Kahfi mengumpulkan dua syarat tersebut. Maka kita tidak akan bahas syarat mencocoki sunnah. Kita nggak akan bahas. Kita akan fokus kepada permasalahan ikhlas. Permasalahan apa? Ikhlas. Tapi sebelum kita masuk kepada pembahasan kita, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya tanya antum. Dua syarat yang sudah kita sebutkan tadi itu mutlak harus ada dua-duanya atau boleh salah satunya? Mutlak harus ada dua-duanya. Ini penting jemaah sekalian. Karena banyak orang di zaman sekarang, loh Pak, kenapa begini Pak? Yang penting niatku baik. Niat baik saja kita katakan enggak cukup, sampai tata caranya juga baik. Gambarannya, ada orang yang sholat subuh 2 rakaat. Benar atau salah nih? Benar. Tapi niatnya riya, Allah terima atau tidak? Yakin? Tidak ada perselisihan pendapat ini? Nggak ada ya? Yakin insya Allah ya?
Kenapa nggak diterima? Karena dia datangkan syarat ittiba tapi dia tinggalkan syarat ikhlas. Kebalikannya sekarang, ada orang semangat, taruhlah mu'alaf baru masuk Islam, tiba-tiba sholat subuh 4 rakaat. Loh Pak, kenapa 4 rakaat ini sholatnya? Loh, sholat subuh itu sholat sunnahnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya 2 rakaat, apalagi 4. Saya niat agar kebaikan saya banyak. Saya ini orang yang baru masuk Islam. Saya ingin mengejar ketertinggalan saya. Saya ingin banyak pahala saya. Makanya saya lakukan 4. Niatnya baik atau tidak? Baik. Diterima atau tidak? Tidak. Kenapa? Dia hadirkan ikhlas, tapi dia tidak hadirkan mencocoki contoh dari Nabi SAW. Ini jawaban antum. Kalau nanti ada orang ngeyel, yang penting niat saya baik, kasih dia analogi seperti itu. Karena kadang orang dikasih dalil itu mental dia. Kasih analogi seperti itu agar dia, oh iya ya, nah, gitu. Ya, jadi kita sepakat 2 syarat ini harus ada, tidak boleh hilang salah satunya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita fokus kepada permasalahan ikhlas. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah agar amal kita tetap untuk Allah. Dari judul yang antum pahami ini, berarti ini mendukung pembahasan ikhlas. Karena amalan yang tidak ikhlas itu bukan untuk Allah. Maka saya ingatkan antum jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga nasihat bagi diri saya sendiri. Kita sudah sampaikan di awal, Allah ciptakan kita untuk apa? Beribadah. Kemudian beribadah memiliki syarat-syarat, dan syarat tersebut keduanya harus didatangkan. Dan yang kita akan bahas permasalahan ikhlas. Kenapa jemaah sekalian? Permasalahan ikhlas ini sangat-sangat perlu kita bahas. Karena kalau kita tidak ikhlas, amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Kalau kita salah niat, kita akan binasa.